need to win now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi zayyana quluba awliyaihim bi asmari wal qaf wasaqo asrara ahibbaihi syaraba lazizal mazaq wa aldama quluba khaifina alwajala wal ishfaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Rangkaian alfabet tersusun, sungkumkan rasa syukur tertuntun lewat alunan puja dan santun kepada Sang Khalik Rabbul Izzati. Rahmatnya tak bertepi dan kasihnya tak pernah menepi. Rangkaian salawat bermahkotakan salam tidak lupa kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju alam dengan ilmu pengetahuan seperti yang dapat kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Yang terhormat Bapak Joni selaku dosen pembimbing ilmu kalam, yang saya banggakan dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan dengan saya. Baik, izinkan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang bertemakan pengantar ilmu kalam atau teologi Islam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan saya. Yang pertama bernama Amelia Putri, dan rekan saya yang kedua bernama Niko Iftiara, dan rekan saya yang terakhir bernama Muhammad Fakrizal, dan saya sendiri bernama Putri Sinadira. Baik, latar belakang munculnya ilmu kalam. Munculnya ilmu kalam menurut Harun Nasution adalah dipicu oleh persoalan politik yang menyangkut peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan yang berbuntut pada penolakan Muawiyah dan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Dan persoalan kalam yang pertama kali muncul adalah siapa yang kafir dan siapa yang tidak kafir. Dalam arti siapa yang telah keluar dari ajaran Islam dan siapa yang tetap masuk dalam Islam. Dalam sejarah Islam diterangkan bahwa perpecahan golongan itu tampak memuncak setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Sebagaimana dikatakan oleh Hudaribi, hal itu menjadi sebab perpecahan pendapat kaum muslim, yaitu satu golongan yang dendam atas Utsman bin Affan, dan mereka adalah orang-orang yang telah membaiat Ali bin Abi Thalib, dan satu golongan yang dendam atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Mereka adalah golongan Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, Islam telah terpecah menjadi 3 golongan, yakni golongan Khawarij, Murji'ah, dan golongan Syiah. Jika melihat dari sejarah tersebut, awal dari ilmu kalam adalah karena adanya perbedaan atau perselisihan pendapat yang kemudian menimbulkan sebuah argumentasi yang diperdebatkan untuk membela masing-masing golongan dengan dasar bersumber dari Al-Quran dan hadis. Harun Nasution mengatakan, Khawarij memandang bahwa Ali, Muawiyah, Amir As, Abu Musa, dan lain-lain menerima arbitrase adalah kafir, karena Al-Quran mengatakan, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Hal ini terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 44. Dari ayat inilah mereka mengambil semboyan la hukma illa lillah. Pada masa pemerintahan Abbasiyah kedua yang dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun, perkembangan ilmu kalam banyak dipengaruhi oleh kesusteraan Yunani, khususnya pendapat-pendapat Aristoteles. Perlawanan ini kemudian mengambil bentuk aliran teologi tradisional yang disusun oleh Abu Hasan al-Asy'ari, yang kemudian terkenal dengan teologi al-Asy'ariyah atau mazhab al-Asy'ariyah. Baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Amelia Putri. Kepada Amelia Putri, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada Putri Sri Najira. Saya akan melanjutkan tentang pengertian ilmu kalam.
Secara etimologi, ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan-kepercayaan keagamaan dengan bukti-bukti yang yakin. Ilmu kalam disebut juga ilmu yang membahas soal-soal keimanan. Ilmu kalam secara terminologi merupakan suatu ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi logika dan filsafat. Teologi merupakan disiplin ilmu yang berbicara tentang kebenaran wahyu serta independensi filsafat dan ilmu pengetahuan. Sementara Goff mengatakan bahwa teologi adalah penjelasan tentang keimanan, perbuatan dan pengalaman agama secara rasional. Berikut merupakan pengertian ilmu kalam menurut Ibnu Khaldun. Ilmu kalam adalah ilmu yang disiplin yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imami yang diperkuat dalil-dalil rasional. Berdasarkan pengertian ilmu kalam menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan dasar-dasar nakliyah. Namun, argumentasi rasional atau argumentasi nakliyah berupa dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Sedang berargumentasi rasional yang dimaksud adalah landasan pemahaman menggunakan metode berpikir filosofis atau ilmu yang membicarakan tentang wujud Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang mungkin ada padanya dan membicarakan tentang rasul-rasul Tuhan untuk menetapkan kerasulannya dan mengetahui sifat-sifat meski ada padanya. Sifat-sifat yang tidak mungkin ada padanya dan sifat-sifat yang mungkin terdapat padanya. Selanjutnya, nama lain dan sebab penamaan ilmu kalam. Adapun selain nama ilmu kalam, terdapat beberapa nama lainnya, yaitu 1. Ilmu tauhid. Ilmu tauhid merupakan ilmu yang membahas tentang wujud Allah, soal-soal yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah dan Rasulnya, serta mengupas dalil-dalil yang mungkin sesuai dengan akal, guna membuktikan adanya zat yang mewujudkan. Yang kedua, ilmu usuluddin. Usuluddin adalah serangkaian kata yang terdiri dari usul dan ad-din. Usul adalah jamak dari as yang berarti pokok, dasar, fundamen, sedangkan ad-din artinya adalah agama. Jadi perkataan usuluddin merupakan logatnya berarti pokok atau dasar-dasar agama. Alasan dinamai dengan ilmu usuluddin yaitu karena ilmu ini membahas tentang prinsip-prinsip agama Islam. Ilmu usuluddin adalah ilmu yang membahas tentang prinsip-prinsip kepercayaan agama dengan dalil-dalil qat'i dan dalil-dalil akal pikiran. Selanjutnya yang ketiga, ilmu akaid. Akaid adalah simpulan atau bahul, yakni kepercayaan yang tersimpul dalam hati. Akaid adalah jamak dari akidah. Muhammad Hasbi As-Siddiqi menjelaskan dalam bukunya tentang maudhu atau tauhid. Dia mengatakan bahwa maudhu tauhid adalah pokok pembicaraan ilmu tauhid, yaitu akidah yang diterangkan dalil-dalilnya. Yang keempat, ilmu ma'rifah. Ma'rifah artinya adalah pengenalan atau mengenal. Dalam Islam, tentang ilmu ketuhanan ini sering disebut dengan ilmu ma'rifah karena ilmu ini membahas terhadap hal-hal yang berkenaan dengan sifat-sifatnya yang wajib, mustahil, dan jaiz baginya. Yang kelima, teologi Islam. Penulis-penulis barat banyak menggunakan sebutan teologi Islam tentang ilmu kalam, baik dari segi logat maupun istilah. Teologi terdiri dari dua kata, yaitu theos yang berarti Tuhan dan logos yang berarti ilmu. Oleh karena itu, teologi bermaknakan ilmu tentang Tuhan atau ilmu tentang ketuhanan. Yang keenam, nama lainnya. Ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa ilmu tauhid ini disebut dengan ilmu sifat 20. Ini disebabkan karena sifat-sifat ketuhanan yang wajib ada padanya ada 20 jumlahnya, dan itulah yang terjadi pokok pembahasan. Sedangkan kenapa dinamakan dengan ilmu kalam, yaitu dikarenakan 1. Dalam membahas masalah-masalah ketuhanan tidak lepas daripada dalil-dalil akal yang sesuai dengan logika, di mana penampilannya melalui perkataan kalam yang jitu dan tepat. Ahli-ahli ilmu kalam adalah orang-orang yang ahli dalam berbicara, ahli dalam mengemukakan argumentasi dalam persoalan yang dibahasnya. Yang kedua, persoalan yang terpenting dan ramai dibicarakan serta diperbincangkan pada masa-masa pertama Islam, terutama di awal pertumbuhan ilmu kalam, ialah firman Allah atau kalam Allah, yaitu Al-Quran. Apakah kalam Allah itu qadim atau hadis? Sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Niko Ikhtiara. Baik, kepada Niko Ikhtiara kami persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang sejarah perkembangan ilmu kalam.
Kemunculan ilmu kalam dalam Islam berawal dari peristiwa tahkim atau arbitrase antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Perseteruan politik ini hanya memecah belah Islam dan perkara pemerintahan, namun juga bergeser ke penafsiran teks agama yang melahirkan disiplin ilmu kalam. Di masa kenabian tidak ada perdebatan mengenai perkara akidah dan ketuhanan. Nabi Muhammad merupakan rujukan tunggal. Orang-orang yang berselisih mendatangi beliau untuk mencari pencerahan sehingga tidak ada perdebatan pendapat di kalangan sahabat dan mengenai perkara ketuhanan. Ilmu kalam kemudian lahir ketika terjadi perseteruan politik di masa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Sebenarnya sudah tampak di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Di masa itu, orang-orang yang berdiskusi membincangkan pemikiran mereka. Perperangan ini merupakan serangan Ali terhadap Muawiyah yang tidak mau tunduk kepada pemerintahan Rasyidin karena kekuatan tempur dan strategi perang kedua belah yang nyaris setara. Diajukanlah arbitrase untuk mengurangi jumlah korban yang berjatuhan. Setelah perundingan, Abu Musa al-Asy'ari kemudian menyampaikan hasil sebagai berikut. Setelah kami mengadakan pembahasan, kami tidak menemukan jalan keluar yang lebih baik untuk mengatasi masalahan ini selain mengambil langkah demi kebaikan kita semua, yaitu kami sudah sama-sama untuk memecat Ali dan Muawiyah, dan selanjutnya kita kembalikan kepada majelis syura yang di antara lain kaum muslimin sendiri. Jejak politik ini merupakan bergeser ke penafsiran agama yang menjadi 3 titik tolak lahirnya 3 aliran sebagai berikut. Aliran yang pertama yaitu aliran Khawarij yang menolak tahkim sepenuhnya serta menganggap bahwa orang-orang yang menyetujui tahkim telah melanggar hukum Islam. Kedua, aliran Murji'ah yang menyatakan bahwa orang-orang yang berdosa besar tetap mukmin dan tidak kafir. Yang ketiga, aliran Mu'tazilah yang menolak 2 pendapat di atas. Selanjutnya, objek kajian ilmu kalam untuk ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan dilihat dari aspek objek ilmu kalam tersebut membahas masalah-masalah berkaitan dengan masalah ketuhanan. Tetapi jika dilihat dari aspek manfaat, ilmu kalam diantaranya berperan sebagai ilmu yang mengajak orang yang baru untuk mengenal rasio sebagai upaya pengenalan Tuhan secara rasional. Objek ilmu kalam dapat kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu objek material adalah antara lain Al-Quran dan hadis, dan yang kedua objek formal. Objek formal adalah suatu objek yang memiliki tentang sifat ketuhanan baik dari bentuk dan sifatnya, seperti hubungan ilmu kalam dan sifat dan filsafat dan tasawuf. Titik persamaan dalam ilmu kalam, filsafat ini tasawuf mempunyai kesamaan objek kajian. Objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dari segala sesuatu yang bila dilihat dari objek ketiga ilmu tersebut membahas masalah yang berkaitan dengan ketuhanan. Ilmu kalam pun berfungsi sebagai pengadilan ilmu tasawuf. Oleh karena itu, jika timbul sesuatu aliran yang bertentangan dengan akidah atau lahir sesuatu kepercayaan baru yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, selain itu, ilmu tasawuf mempunyai fungsi sebagai pemberi kesadaran rohaniahnya dalam perdebatan kalam, sebagaimana disebut bahwa ilmu kalam dalam dunia Islam cenderung menjadi ilmu yang mengandung muatan rasional di samping muatan nakliyah. Jika tidak diimbangi oleh kesadaran rohaniah, ilmu kalam dapat bergerak ke arah liberal dan bebas. Ya, cukup sampai di sini, akan dilanjuti oleh Muhammad Fahrizal.
Baik, terima kasih kepada Bang Niko Ikhtiara yang telah menyampaikan materi sebelumnya. Jadi materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Tujuan dan manfaat mempelajari ilmu kalam. Ada beberapa tujuan dan manfaat mempelajari ilmu kalam. Tujuan yang pertama yaitu mampu merealisasikan manusia. Mampu merealisasikan manusia supaya selalu memiliki adab yang mulia sebagai realisasi dari tuntunan nilai-nilai akidah Islam. Dan tujuan yang kedua adalah meningkatkan kemampuan dalam berpikir. Tingkatan kekuatan dan berpikir, pahami dan mengajari ke beberapa siswa mengenai pengetahuan kalam hingga beberapa siswa jadi muslim yang penuh tanggung jawab dan arif saat menjalankan kehidupan dalam masyarakat. Dan tujuan yang ketiga ialah menumbuhkan akidah. Dari tujuan menumbuhkan akidah mempelajari tentang ilmu kalam terakhir adalah bisa menumbuhkan akidah, yaitu dengan cara tumbuhkan akidah lewat pengetahuan ke beberapa warga hingga menjadi manusia yang semakin berkembang dalam ketakwaan dan keimanan kepada Allah. Dan berikut ada beberapa manfaat mempelajari ilmu kalam. Manfaat yang pertama ialah dapat mengaplikasikan ibadah secara stabil. Pasti tidak gampang rega dibandingkan yang sekedar hanya yakin tanpa dasar ilmu pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Pelajari ilmu kalam dalam agama Islam pasti membuat kita masih tetap istiqamah saat menjalankan perintah Allah. Kenapa kita dapat istiqamah? Karena ini telah diperkokoh dengan ilmu beberapa dasar Islam sebagai fondasi keimanan. Dan manfaat yang kedua ialah tidak gampang meleset dari tuntunan agama. Untuk manusia yang telah mempelajari pengetahuan kalam pasti tidak gampang meleset dari tuntunan agama Islam, seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 257 yang artinya Allah ialah perlindungan untuk beberapa orang yang memiliki iman. Ia keluarkan mereka dari kegelapan ke sinar iman. Adapun beberapa orang kafir, perlindungannya ialah setan yang keluarkan mereka dari sinar kegelapan. Mereka ialah penghuni neraka dan apabila abadi di dalamnya. Dan manfaat yang ketiga ialah dapat memperkuat dasar pengetahuan Islam. Ilmu tentang kalam sebagai ilmu yang perlu sesuai realitas secara objektif. Dengan itu pelajari ilmu taat kalam, kita bisa ketahui beberapa dasar ilmu agama Islam maknanya. Benar-benar kami sudah datangkan Al-Quran ke mereka yang kami terangkan atas dasar pengetahuan sebagai panduan dan karunia untuk orang-orang yang memiliki iman. Dalam ayat itu kita bisa ketahui jika ada ketidaksamaan di antara orang Islam, orang kafir yang tidak yakin dengan hukum Allah. Dan manfaat yang keempat ialah menguatkan keimanan. Hal ini dikarenakan seorang yang mempelajari ilmu kalam akan mengungkapkan dalil-dalil dan yang memperkuat argumen tentang akidah Islam, sehingga nantinya akan timbul cara berpikir rasional atau logistik yang menghubungkan keyakinan dalam agama Islam, ditambah dengan argumen yang didapat saat belajar ilmu kalam. Dan manfaat yang kelima ialah memberikan jawaban atas penyimpangan ajaran. Penyimpangan ajaran yang ada biasanya disertai dengan ideologi ekstrim maupun mengandung kesalahan yang membelokkan kebenaran. Maka dari itu mempelajari ilmu kalam akan memberikan jawaban kebenaran tentang fenomena penyimpangan ajaran di masyarakat yang bisa disebabkan oleh banyak faktor, terutama faktor lingkungan. Manfaat ini sangat penting sebagai keyakinan orang agar tidak mudah terpengaruh dengan paham. Dan ada beberapa fungsi ilmu kalam dalam kehidupan sosial. Fungsi yang pertama ialah memahami kembali makna ajaran Islam dengan argumen logika yang benar. Seperti Al-Quran mengajak manusia memecahkan masalah dengan cara pasti berdasarkan dalil-dalil pikiran dan intuisional yang masuk akal dan diterima jiwa. Dan fungsi yang kedua ialah memahami keberagaman keyakinan dan sikap toleran. Ketika agama menjadi persoalan keyakinan yang sangat fundamental, masalah toleransi dan pemahaman atas posisi masing-masing penganut keyakinan menjadi kunci penting dalam keselaraan dan berkomunikasi hidup beragama.
Dan fungsi yang ketiga ialah mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Seorang yang mempelajari ilmu kalam dengan baik akan mendapat manfaat untuk bisa terus mengamalkan ajaran agama Islam dengan sebaik-baiknya. Dan fungsi yang keempat ialah memberikan arahan dan petunjuk kepada orang-orang yang membutuhkan nasihat. Mempelajari ilmu kalam akan membuat seorang memiliki landasan pengetahuan yang baik sehingga dari pengetahuan yang didapatkan bisa diamalkan kepada orang lain. Dan fungsi yang kelima ialah mengarahkan kepada jalan yang benar. Ilmu kalam yang mengandung kebenaran tentang ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis dan pemikiran manusia bisa mengarahkan seseorang yang kurang paham dengan akidah Islam yang sebenarnya menjadi paham dan memperkuat keimanannya serta berbeda di dalam jalan Allah yang benar. Dan berikut ada pro dan kontra terhadap ilmu kalam. Pro yang pertama, menurut Abu Hasan al-Asy'ari, kalam orang-orang yang tidak menerima kehadiran ilmu kalam sebagai orang-orang yang menjadikan kejahilan sebagai modal, dan oleh karena itulah mereka merasa berat untuk melakukan pembahasan-pembahasan mengenai usul ad-din dan menggunakan metode rasional ad-nazar. Dan pro yang kedua ialah menurut Abu Ma'in, setiap orang yang sudah balik harus sanggup membuktikan adanya Tuhan pencipta alam semesta melalui argumen rasional. Dan pro yang ketiga ialah menurut pro Al-Baqilaini, yang pertama kali diwajibkan Allah atas hamba-hambanya dengan berargumen secara rasional dengan bukti kekuasaannya, sebab Allah tidak dapat diketahui begitu saja dan tidak dapat dicapai dengan pandangan empiris. Dan kontra yang pertama ialah menurut Imam Syafi'i, keberadaan ahli kalam berbahaya bagi umat karena mereka membawa hasil kerja nalar mereka terhadap akidah. Dan kontra yang kedua menurut Imam Hambali, metodologi argumentasi ilmu kalam tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW karena menggunakan metode diakritis dan rasional ala filsafat Yunani. Dan yang ketiga, kontra yang ketiga, Fakhar al-Din ar-Razi, ilmu kalam lebih banyak memberikan keraguan daripada kepastian karena dalam metodologi ilmu bertentangan dengan Al-Quran, dan metodologi yang baik menurutnya adalah apa yang didasarkan oleh Al-Quran. Sekian dan terima kasih. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.